Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa zahta an basairina yishawatal hiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalata syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat Islam dan nikmat keimanan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak dan anak-anak kami sekalian dan hadirin yang juga berada di luar masjid ini, bahwasanya di malam hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk mempraktekkan ataupun mempelajari baik itu secara teori atau secara praktek yang berhubungan dengan fardu kifayah ataupun tajhizul mayit. Nah, jadi kalau sudah meninggal satu orang ataupun lebih dari satu manusia itu, maka akan ada 4 hal yang harus kita tunaikan kepada si mayit tersebut. Berapa? 4 ya. Nah, jadi yang pertama adalah yaitu memandikan. Nah, yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sampai nanti selesai yang 4 ini, hukumnya pada dasarnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita tahu yang disebut dengan fardu kifayah adalah kewajiban bersama. Jika salah satu orang yang tinggal di masyarakat ataupun di suatu tempat tersebut sudah mengurus menyelenggarakan fardu kifayah yang 4 ini, maka satu kampung tersebut lepas kewajibannya. Sebaliknya, jika tidak ada satupun yang mengurus jenazah ini, baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, bahkan salah satu di antaranya dikurangi, hanya dilakukan 3 saja, atau 2 saja, atau 1 saja, maka semua orang yang tinggal yang mengetahui kondisi jenazah itu akan ditimpakan dosa kepada orang-orang yang berada di situ. Nah, jadi fardu kifayah. Sedangkan yang lain seperti sholat fardu, puasa, itu namanya fardu ain, kewajibannya sendiri-sendiri. Nah, baik, jadi perlu kita ketahui sebelum kita praktekkan, maka harus kita tahu dulu secara teori. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi yaitu memandikan. Nah, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan ya. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat menguburkan. Nah, ini masing-masing ada hadis ataupun dalil bahwasanya memandikan, kewajiban mengkafani, kewajiban menyolatkan, kewajiban menguburkan. Nah, tapi kita tidak membahas lagi di sini teorinya secara satu persatu, apa dalilnya ini, apa bacaannya ini. Nah, yang kita pelajari fokus malam hari ini adalah bagaimana cara mempraktekkannya atau actionnya bagaimana. Nah, jadi setelah ini kita ketahui, maka yang pertama kita lingkari dulu untuk memandikan. Jadi memandikan ini
kita buat di sini ya. Untuk poin pertama yang harus kita sediakan adalah pertama tempat air ataupun ini wadah. Boleh ember, kemudian selang dan lain-lain, yang jelas yang akan berhubungan untuk alat-alat memandikan jenazah tadi. Oke. Nah, yang kedua macam-macam air. Macam atau jenis ya, jenis air. Nah, ini ada 3 nih. 3. Kalau ada, yang pertama air mutlak ataupun yang disebut dengan air yang suci lagi mensucikan. Air mutlak ini nanti air yang seperti kita pakai untuk berwudu, seperti yang kita pakai untuk minum, seperti yang kita pakai untuk mandi, yang ada di rumah, yang bersih, yang tidak ada bercampur dengan apapun, tidak berwarna, tidak seperti air teh, tidak air susu, nah ataupun tidak seperti air kelapa, tidak air tebu, dan juga tidak air madu. Nah, maka mutlak itu dikatakan air suci lagi mensucikan. Ini kita sediakan 1 ember misalnya. Maka di sini ada ember, maka perlu kita sediakan beberapa ember. Nah, ini dia. Nah, jadi ada barang-barang yang perlu kita sediakan. Nah, di sini ada ember sudah kita sediakan. Tadi yang pertama adalah air mutlak ataupun air yang tidak ada campurannya dengan apapun. Maka ini sudah kita isi, ini sudah penuh, ini ember. Maka ini sudah kita penuhkan dengan air. Anggap ini airnya, embernya besar ya. Kemudian yang kedua adalah ini air sabun. Air sabun atau yang dikasih sampo segala macam. Ini untuk wangi. Sampo juga boleh. Ada air yang bercampur dengan bidara. Nah, jadi di sini ini berarti yang kedua ya. Ini pertama air biasa. Kemudian ini air yang bercampur sabun. Sabun ini boleh kita buat 2. Boleh kita sabun batangan, maka itu kita tumbuk, kita haluskan, baru kita masukkan ke dalam air tersebut. Yang kedua, boleh kita gunakan sabun cair. Nah, berarti sabun cair kita tuangkan ke air yang ada di ember ini, maka kita aduk sampai dia berbuih ataupun berbusa begitu. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir. Yang ketiga ini adalah air kapur barus. Ini biasanya pada umumnya kita pakai kapur barus. Nah, atau bidara tadi, bidara. Nah, ini apa gunanya? Maka sejenisnya boleh juga. Di luar dari kapur barus boleh, air bidara boleh. Apalagi ada nanti namanya seperti pewangi dari bukhur boleh, kayu yang dibakar, maka debu ataupun arangnya itu, bekas-bekasnya itu kita celupkan ke dalam. Nah, maka di sini ada kapur barus. Biasanya pada umumnya orang menggunakan kapur barus. Mana kapur barusnya tadi? Nah, ini kapur barus yang sudah kita haluskan, yang sudah kita tumbuk. Maka ini saya buka, saya tuangkan, maka ini adalah sudah bercampur dengan air tadi. Nah, berarti kita tuangkan. Nah, ini sudah saya tuangkan di sini. Berarti air ini sudah bercampur dengan kapur barus. Oke. Nah, jadi pahami ya. Ada 3, 1, 2, 3. Ini masing-masing mencukupi untuk dimandikan. Bukan sedikit, bukan seukuran ini, tapi ini banyak ini. Ini air mutlak, air sabun, ataupun ada sampo. Kemudian air kapur barus atau air bidara, atau ada air jeruk purut biasanya. Jeruk purut ini kita parut, kita haluskan, maka nanti kita tuangkan lagi ke air tersebut. Maka boleh kita milih, boleh kapur barus, boleh jeruk. Artinya apa? Guna air yang terakhir ini adalah untuk mengawetkan jenazah tadi, ataupun melindungi dari gangguan serangga, kecoa, semut, nah segala macam, dan juga agar wangi, nah tidak menimbulkan berbau. Nah, karena kenapa? Jenazah itu sensitif. Mayat manusia itu kalau sudah nafasnya berpisah dengan ruh, berpisah dengan badan, maka mudah untuk membusuk. Nah, mohon maaf, dan bangkai yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Nah, kenapa? Karena kita memakan semuanya, maka bau daging, buah-buahan, sayur-sayuran semua. Nah, maka dibuatlah campuran-campuran tadi agar tidak berbau. Oke. Nah,
berarti masalah air sudah selesai ya. Ini sudah ada nih, sudah ada 3. Maka sudah kita siapkan. Kemudian apalagi yang kita sediakan? Setelah ada air maka ada namanya sarung tangan. Maka tidak boleh orang yang memandikan itu tanpa alas atau tanpa sarung tangan. Mana sarung tangannya? Ini ada sarung tangan. Sarung tangan ya. Nah, boleh berwarna putih, boleh berwarna hitam atau warna apapun. Ini langsung saya pakai. Nah, jadi ini gunanya adalah agar badan kita tidak tersentuh langsung dengan mayit. Dikhawatirkan nanti kita menyentuh aurat si mayit ataupun kita menyentuh semua fisiknya, baik itu ada kotoran atau tidak, maka agar untuk melindungi biar kita tidak dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita pakai pengaman, safety. Nah, selanjutnya setelah kita memakai sarung tangan kiri dan kanan ya, kalau biasanya tidak ada sarung tangan seperti ini, maka boleh juga kita gunakan nanti sisa-sisa dari kain kafan itu kita gunting, maka kita bentuk seperti sarung tangan. Itu yang kita gunakan alternatif ya. Nah, ini sudah saya pakai ya. Nah, ini sudah pakai sarung tangan. Apalagi selanjutnya setelah sarung tangan, maka kita sediakan kapas garis miring cotton bud gitu. Nah, cotton bud ini gunanya apa? Untuk membersihkan dari hal-hal kotor-kotoran, baik yang di gigi, hidung, telinga, ataupun mohon maaf lubang depan kemaluan ataupun belakang. Maka kita gunakan kapas ataupun cotton bud tadi. Nah, maka ada di sini cotton budnya ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh si mayit atau si jenazah tadi. Walaupun tidak ada terlihat nampak, nah tidak zahirnya tidak ada, sekali baik kita gunakan. Oke, selanjutnya kita ada gunting. Gunting ini gunanya untuk nanti persiapan setelah mandikan mengkafani ya. Ada gunting. Nah, apalagi? Nah, kemudian gayung ya. Gayung ini sudah komplit dengan air tadi ya. Maka kalau tidak ada gayung apa? Boleh kita gunakan selang air. Nah, boleh gayung, selang air. Nah, selang langsung kita ambil yang panjang maka langsung kita siramkan. Oke, baik. Nah, setelah ini lengkap semua, udah lengkap ya, 1, 2, 3. Ini yang disunahkan ataupun yang diutamakan. Andai kata tidak ada yang 3 ini, hanya 1 yang ada, misalnya yang pertama air yang tidak ada campuran saja, bolehkah? Sahkah? Sah. Itu sudah sah. Andai kata hanya 1, kita sudah berusaha mencari yang lain, itu sudah sah. Nah, yang jelas mengalirkan air ke seluruh tubuh dan menghilangkan najis atau kotoran itu sudah dianggap sah. Tapi yang terbaiknya seperti yang kita adakan di depan ini. Nah, jadi setelah ini kita sediakan semua, yang terakhir kita sediakan tempat pemandian jenazah. Oke. Nah, tempat mandinya. Ini kan tadi alat-alatnya, ini tempat mandi. Tempat mandi ini biasanya orang menggunakan boleh meja ya. Boleh digunakan ada seperti bukan meja seperti ini, bisa seperti ini. Ada seperti alat yang dari rumah sakit yang disediakan tim medis itu kan, ada yang dari besi. Nah, seperti tempat berbaringnya kita di tempat tidur boleh. Nah, jadi sudah ada di sini, maka ini kita turunkan dulu. Ini anggaplah alat ini sebagai tempatnya untuk memandikan jenazah tadi. Oke ya, ini saya pindahkan. Tempat-tempat air ini saya pindahkan, taruh di bawah. Nah, ini airnya sudah lengkap, tempat pemandiannya sudah lengkap, alat-alatnya juga sudah kita masukkan tadi ke tempat masing-masing. Oke. Nah, kemudian langsung kita angkat jenazah tadi. Jangan nanti jenazahnya diangkat, alat-alatnya seperti ini belum lengkap, itu akan kewalahan. Ya, setelah udah lengkap semua di tempat pemandian, dan pemandian ini ingat tidak boleh di tempat terbuka, harus di ruang yang tertutup, boleh di kamar mandi ataupun di satu tempat yang kita buat tertutup, tidak boleh terbuka. Kenapa? Untuk menghindari ada fitnah-fitnah, untuk menghindari ada nanti orang yang memburuk-burukan jenazah.
ataupun ada aib-aib yang tidak diinginkan pas kita memandikan ada dalam mayit itu, maka ini agar tidak disebarkan keluar entah kemana-mana begitu, maka kita buat tertutup. Dan orang yang bertugas memandikan itu juga tidak sembarangan, tidak boleh sembarang orang. Yang pertama, yang ada hubungan nasab dulu. Laki-laki meninggal maka dimandikan oleh laki-laki. Contoh, anaknya meninggal, maka yang utama memandikannya adalah ayah, kemudian kakeknya, kemudian pamannya sampai ke atas. Nah, atau saudara kandungnya, saudara yang laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, meninggal yang perempuan, maka yang paling utama memandikannya adalah mahram dia. Artinya orang-orang yang mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi, seperti ayah kita, ibu kita, kakak kandung kita, adik kita, paman kita, bibi kita, kan itu tidak boleh kita nikahi. Mertua kita, menantu kita tidak boleh kita nikahi. Itu adalah mahram. Nah, itulah yang berhak untuk memandikan. Jika tidak ada mahramnya, sudah kita kumpulkan, sudah kita cari karena sudah meninggal mungkin barangkali, maka kita utamakan orang yang dipercayai di suatu tempat tersebut atau yang biasa mengurus keperluan-keperluan jenazah ini. Maka kita cari, kita amanahkan ke dia, baru dibantu oleh pihak keluarga. Yang terakhir, jika tidak ada lagi orang yang bersedia, bolehkah dimandikan laki-laki dengan perempuan? Selama itu masih mahramnya, ini yang terakhir boleh. Misalnya suami ikut memandikan istrinya, boleh? Boleh. Suami ikut memandikan, ayah ikut memandikan putri kandungnya, boleh. Nah, tapi ini terakhir, kalau masih bisa dihindari maka utamakan yang sejenis, laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, seperti itu ya. Ini kita praktekkan laki-laki dulu, jenazahnya laki-laki. Nah, berarti kita angkat jenazah tadi. Nah, di situ sudah ada jenazah yang berbaring kan? Berbaring satu jenazah kan? Berbaring satu. Nah, jenazahnya ini akan kita angkat ya. Oke ya. Nah, jadi tolong diangkat jenazahnya.